Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan setiap hari karena firman Tuhan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita dalam seluruh janji-janji Tuhan dan seluruh jalan-jalan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita melalui firman-Nya yang mengatakan bahwa kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah orang-orang yang diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu yang kuat, batu karang, batu kokoh. Sehingga ada badai, ada banjir, rumah itu tetap kokoh. Demikian pula kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi masalah, badai hidup, dan pergumulan hidup. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Hari ini juga kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, sampaikan sesuatu bagi kami, kuatkan, teguhkan hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 11 dan ayat 12. Matius pasal 5 ayat 11 dan 12. Yesus bilang begini, "Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Tuhan Yesus, kamu dicela, kamu dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Sebelum masuk di ayat 12, mungkin kita sedang mengalami hal ini karena nama Yesus, kita orang percaya, ia akan difitnah, dicela, dianiaya. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami penganiayaan, tapi ada orang yang bilang, "Oh enggak, saya enggak sampai mengalami penganiayaan, tapi mengalami persekusi." Saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Nah, ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi Yesus mengajarkan kepada setiap kita, berbahagialah. Bahkan di ayat 12, Yesus bilang lebih ekstrim lagi, bersukacitalah. Wow, mungkin untuk ukuran orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bilang, wah, masa gue disakiti gue mesti bersukacita? Iya kan? Masa gue dipersekusi gue mesti bersukacita? Masa gue difitnah gue mesti bersukacita? Kan gak benar. Tapi Yesus bilang bersukacitalah. Dan apa selanjutnya? Bergembiralah. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan berbeda dari apa yang dunia sedang ajarkan. Kalau engkau mengalami hal-hal yang jahat, balas, bahkan lebih parah kita membalasnya. Tapi Yesus bilang enggak. Kalau kamu dicela karena namaku, kalau kamu dianiaya karena namaku, kalau kamu difitnah karena namaku, bersukacitalah, bergembiralah. Ya kan? Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda, sangat-sangat berbeda. Mungkin sebagian kita bisa bilang, bagaimana mungkin ya pendeta ya, kita persekusi terus kita bersukacita, kita dipersekusi lalu kita bergembira, kita difitnah, kita dicela. Masa berarti kalau Yesus berkata bersukacita dan bergembira, berarti sebenarnya bisa. Hanya seringkali fokus kita hanya melihat kepada kesusahan-kesusahan itu. Makanya dikatakan selanjutnya sama Tuhan Yesus di ayat 12 tadi, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Haleluya. Upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita, jangan fokus kepada celaknya, jangan fokus kepada persekusinya, aniayanya, fitnahannya. Jangan fokus kepada itu. Karena kalau kita fokus kepada hal-hal seperti itu, hati kita sakit, hati kita kecewa, hati kita luka. Mana bisa kita berbahagia, mana bisa kita bersukacita, mana bisa kita bergembira. Tetapi Yesus bilang bisa, karena pandangan kita arahkan kepada upah besar di sorga. Haleluya. Upahmu besar di sorga, itu janji Tuhan Yesus. Karena nama Yesus saudara dan saya dicela, karena nama Yesus saudara dan saya dianiaya, dipersekusi, karena nama Yesus kepada kita difitnahkan hal-hal yang jahat. It's okay. Jangan fokus kepada kesusahan-kesusahan itu. Fokuslah kepada upah yang besar di sorga, kelak engkau akan terima karena nama Yesus berkuasa. Sama-sama bilang sama saya akan terima upah besar di sorga. Amin.
Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Rasul Paulus bilang penderitaan itu ringan karena dia dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus membandingkan penderitaan hidup di dunia ini, mengalami kesusahan dalam penginjilan, kesusahan dalam pelayanan sebagai penderitaan yang ringan. Kenapa? Karena Rasul Paulus membandingkannya dengan kemuliaan kekal yang akan diterimanya di kemudian hari. Ayat 18 dilanjutkan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Berbahagia itu nggak kelihatan, saudara. Iya kan? Maksudnya dampaknya berbahagia, tetapi difitnahkannya, iya kan, dianiaya, dipersekusi, difitnah, dicela, dilakukan hal-hal yang jahat. Itu hal-hal yang terlihat, itu hal-hal yang ada di depan mata kita. Tetapi upah di sorga yang kita terima itu tidak terlihat nanti. Maka Rasul Paulus bilang, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Engkau dihianati, engkau dikecewakan, itu di depan kita. Itu kelihatan, itu terlihat. Tapi jangan fokus dengan apa yang kelihatan, melainkan fokuslah kepada yang tidak kelihatan. Rasul Paulus bilang, karena yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau kita fokus hanya kepada hal-hal lahiriah, hal-hal lahiriah itu tadi, engkau difitnah, engkau dicela, engkau dianiaya, engkau dipersekusi, itu terlihat semua, itu kita alami. Daging kita alami. Kalau kita fokus kepada hal-hal yang terlihat, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan mengalami apa yang Yesus katakan, bersukacita dan bergembira. Susah, berat. Karena apa? Karena kita fokus kepada hal-hal yang terlihat. Dipersekusi, difitnahkan, dicela, diomongin. Itu yang kita lihat. Akhirnya kekecewaanlah yang ada. Tapi Rasul Paulus mengajarkan, ayo kita fokus kepada hal-hal yang tidak terlihat. Apa itu? Upah di sorga. Engkau tidak lihat, tapi engkau akan menerimanya kelak. Karena ada janji Tuhan bagi setiap kita. Hari ini saya mengajak kepada setiap kita umat Tuhan. Yang si jahat kehendaki adalah perpecahan hari-hari ini. Ingat, peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada darah, selama ada dagingnya, itu bukan musuh kita, saudara. Mungkin dia sedang dipakai oleh musuh kita, si jahat, roh-roh jahat di udara. Tapi mereka bukan musuh kita. Karena itu bagian kita adalah fokus kepada hal-hal yang tidak terlihat. Kalau aku dihianati, kalau aku dikecewakan, kalau aku dirugikan, aku tahu pembelaku hidup. Aku akan menerima upah yang berasal daripada Tuhan. Karena itu kita tidak fokus kepada hal-hal lahiriahnya. Dikecewakannya, dihianatinya, disakitinya, dirugikannya. Kita nggak fokus kepada itu. Kalau kita fokus kepada itu, kita akan sulit mengampuni. Kita akan sulit mengalami sukacita. Kita akan sulit mengalami kegembiraan. Karena kita hanya fokus kepada hal-hal lahiriah. Fokuslah kepada upah besar di sorga yang akan engkau terima dalam kehidupanmu ketika engkau melewati fase-fase. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat benih firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami. Di dunia di mana kami hidup, kami tahu sedang tergenapi bahwa karena nama Yesus kami dicela, karena nama Yesus kami dianiaya, karena nama Yesus kepada kami difitnahkan segala yang jahat. Namun kami diingatkan untuk tetap berbahagia, bersukacita dan bergembira. Karena kami tahu upah besar di sorga menanti kami. Kami percaya nama Yesus berkuasa. Kami percaya Yesus menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hamba berdoa buat setiap umatmu yang mungkin hari-hari sedang mengalami apa yang hari-hari ini kami dengarkan dari firman-Mu. Biar Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan berikan kami pengharapan. Biar fokus hidup kami hanyalah perkara-perkara sorga. Fokus hidup kami tidak melihat apa yang terlihat di hadapan kami, yang seringkali membuat kami khawatir, seringkali membuat kami takut, seringkali membuat kami sakit hati. Namun kami hanya fokus kepada perkara-perkara sorga. Karena kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa, ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Di dalam nama Yesus beri kekuatan, beri pengharapan, beri damai, beri sukacita. Di dalam nama Yesus sehingga setiap kami mengalami kegembiraan, kebahagiaan, sukacita. Oleh karena arah mata kami pandang pada upah besar di sorga yang daripada Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.